Oke, kita mulai aja teman-teman. Ini perkenalkan, saya Mirna, host untuk hari ini. Dan saya hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Dia adalah sahabat saya dari 15 tahun yang lalu ada kali ya, 14 tahun yang lalu ya, dari Iya. 2006, dan kami sama-sama bekerja di bidang pendidikan. Kebetulan saya ada banyak sekali ya akhir-akhir ini mungkin yang relevan dengan kondisi kita sebagai orang tua di rumah yang memiliki anak yang harus pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, school from home, learning from home, dan mungkin ada banyak orang tua yang memiliki kesulitan ataupun memiliki masalah pada saat mendampingi anaknya belajar dari rumah. Kebetulan saya perkenalkan Ibu Dina ini adalah seorang praktisi pendidikan yang dia juga memiliki kumon dan dia mengambil diploma di dalam bidang Learning Disorder Management and Child Psychology. Ini artinya apa? Dalam bidang kesulitan belajar ya, Din ya, dalam bidang kesulitan belajar dan psikologi anak. Betul nggak? Iya, Iya. lebihnya begitulah. Sebelumnya boleh diceritakan nggak apa latar belakangnya kenapa Mbak Dina mengambil diploma di bidang learning disorder dan psikologi anak ini? Ya. Jadi kenapa saya dulu memilih program pendidikan seperti itu? Jadi memang saya ingin menjadi orang tua yang lebih baik. Dalam arti kata, kita tidak pernah belajar untuk menjadi orang tua kan sebelumnya. Nggak ada Jadi sekolahnya. anak itu sudah iya ada seperti itu, terus kita terbingung-bingung harus bagaimana nih supaya anak kita juga jadi yang lebih baik. Ya. Nah, dari situ saya merasa dulu memang agak keteteran lah, ngerasanya kayaknya ngerasa paling susah sendiri ngurusin anak gitu kan. Akhirnya saya pikir bahwa kita harus punya ilmunya untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, dari situ saya mulai belajar dulu psikologi anak itu seperti apa, kemudian tips-tipsnya bagaimana cara menangani anak-anak. Memang saat itu yang ditawarkan khusus untuk anak-anak special needs, tapi saya rasa anak spesial needs saja bisa menjadi lebih baik, apalagi anak yang normal pasti akan Betul. jauh lebih hebat lah hasilnya. Ya, betul. Nah dari situ akhirnya mulailah mempelajari ini dan ternyata memang manfaatnya bisa juga kita praktekkan di kelas juga ya, bahwa kita kebetulan juga anak-anak kita banyak ya Mir ya. Jadi akhirnya itu yang lebih menanganinya yang beraneka ragam dan ternyata satu hal yang memang harus di ini bahwa anak itu tidak ada yang salah apapun masalahnya anak. Nah kita yang orang dewasa di sekitarnya itu yang harus belajar menjadi lebih baik agar anak kita juga menjadi lebih baik ke depannya gitu. Kenapa aku sih banyak ngelihat ada meme-meme yang beredar di sosial media ya, merusak hubungan sekolah jarak jauh ini, merusak hubungan orang tua dengan anak gitu. Orang tua dan anak. Ya, terus jadi berantem mulu sama anak. Loh, kenapa berantem sama anaknya? Saya kadang-kadang suka bingung begitu. Lalu dibilang, kok anak saya jadi susah diatur? Kenapa? Maksud saya gini, kalau misalkan anak ini di sekolahnya sendiri pun mereka bisa nurut sama gurunya, harusnya sama orang tuanya pasti lebih nurut, benar ya, Din ya? Nah, mungkin bisa nggak Dina cerita dari pengalaman Dina sebagai konselor parenting, apakah yang harus dilakukan orang tua supaya bisa menjembatani kondisi seperti ini, kondisi anak yang selalu ada di rumah bersama mereka, terutama mungkin anak-anak yang masih prasekolah atau masih sekolah, bahkan yang udah dewasa pun pasti ada kesulitannya masing-masing ya, ada tantangannya masing-masing. Betul. Ya, oke. Jadi memang kalau kita berbicara kasus umum sekarang ya, kita lihat sebenarnya dari sisi anak dan sisi orang tua ya, Mir. Iya. Jadi kalau dari sisi orang tua, itu masalah yang terjadi pada anak yang pertama pasti orang tua pada bilang anak saya nggak nurut gitu ya. Nah, Kemudian tidak mendengarkan. Terus kalau ditanya nggak jawab, motivasinya kayaknya rendah nih buat belajar gitu. iya, Terus penakut, nggak tertarik untuk manja, gitu, suka belajar. bohong. Betul kan? Kemudian malas lah, pemalu, nggak percaya diri, bandel, nggak mau bicara, atau asik dengan diri sendiri, main game terus gitu. Tapi sebenarnya orang tua sendiri kalau kita lihat kondisi umumnya dari sisi anak kita lihat sebenarnya orang tua itu juga tidak perfect juga loh. Jadi anak itu pasti anak pasti kan kadang-kadang ada yang menilai orang tua itu sibuk, nggak sabaran, nggak mau tahu gitu.
Kemudian kadang-kadang lebih sering terburu-buru kalau ngambil kesimpulan, suka jengkelan, seneng nge-label, padahal anak nggak ngerasa salah tapi di labelnya gimana gitu. Iya, iya. Terus prasangka negatif, suka ngancem. Nah, itu kan dari sisi anak ya, kita akan melihat seperti itu. Kemudian nggak mau dengerin, fokus pada diri sendiri. Itu sering sekali yang paling utama kadang-kadang yang nggak enak buat anak adalah orang tua sering banding-bandingin. Kamu tahu nggak, kamu kayak, kenapa nggak bisa kayak si A, si B, atau bahkan saudaranya gitu. Nah, dan akhir-akhirnya kebanyakan orang tua emosional dan sering menyalahkan anak. Betul, betul. Ya, jadi orang tua itu kadang-kadang sampai saya sudah melakukan banyak hal, tapi anak saya tuh nggak nurut-nurut gitu ya. Rasanya kayak pengen saya hipnotis aja, jentikin jari tik gitu, terus jadi beres Jadi gitu kan semua. anaknya gitu. Iya. Betul. Diam-diam Padahal, padahal hipnotis itu tidak seperti itu prakteknya. Jadi kalau kita berbicara masalah hipnosis ya, kalau hipnosis itu kan lebih kepada apa namanya kondisi mental, proses memberi sugestinya. Sementara kalau hipnotis itu orang yang memberi sugesti. Yeah. Jadi ilmu hipnosis ini bisa lebih manjur atau bisa berlaku jika orang yang kita akan berikan sugesti itu adalah percaya sama kita yang memberikan hipnotis. Kunci utamanya sebenarnya itu. Dan tanpa kita sadari sebagai orang tua, sebenarnya tuh kita melakukan proses hipnosis setiap hari loh. Oh, gimana maksudnya? Cuma kadang-kadang, nah, orang tua kadang nggak pernah sadar ya bahwa apa yang kita lakukan setiap hari itu adalah hipnotis ke anak kita. Nah, dengan cuma kadangkala orang tua ini nggak sadar bahwa hipnotis itu lebih kebanyakan lewat kata-kata ya Mir ya. Ya. Nah, itu kalimat-kalimat sugesti itu kalau tidak diterapkan dengan cara yang benar itu bisa memberikan efek yang sebenarnya tidak baik untuk anak. Aku malah mikirnya kalau hipnosis itu yang apa sih, yang ditatap mata saya seperti itu gitu loh. Enggak seperti itu ternyata ya. Enggak. Jadi sama kayak kita berbicara. Jadi kalau ada wilayah kesadaran manusia itu kan dibagi 3 tuh Mir. Ada conscious itu lebih kepada alam sadar kita saat ini ya. Kemudian subconscious itu alam bawah sadar tapi masih agak sedikit-sedikit sadar. Jadi belum lelap banget. Kemudian ada unconscious itu yang sudah kayak deep sleep banget gitu. Nah, saat pemberian sugesti yang paling efektif itu saat anak di posisi subconscious. Jadi antara pasrah, antara menjelang mau tidur, tapi juga nggak tidur banget, tapi juga nggak sadar banget. Karena kalau kita memberikan kalimat sugesti saat anak masih sadar, pasti dia akan ngomong, apaan sih mama, ngomong apa sih, kan dia akan merespon gitu kan. Nah, sementara kalau udah tidur banget, nah itu kita nggak bisa melakukan apa-apa sebenarnya. Nah, cara yang kita biasa lakukan itu kunci pertama tadi kan kita harus anak itu percaya sama kita, baru ilmu hipnotis ini bisa terjadi dengan efeknya baik. Kenapa kalau orang nggak dikenal, bisa ditepok badannya, terus dia cuma noleh doang gitu ya, terus dia kasih hipnotis berhasil. Tapi perasaan saya ngomong hal yang baik sama anak kita, tapi kok nggak berhasil, anak saya nggak mau dengar gitu. Jadi sebenarnya itu karena ada perlawanan dalam diri anak, Mir. Jadi ada rasa mungkin selama perjalanan waktunya, misalnya anak saya usia 16 tahun nih. Nah, selama 16 tahun ini sudah pastinya banyak hal-hal crash yang terjadi antara kita sebagai orang tua dan juga anak. Nah, itu yang harus diperbaiki dulu. Gimana caranya supaya kalau kita masih punya sedikit masalah membuat anak nggak percaya sama kita mau hipnotisnya kayak gimana itu nggak akan berhasil. Jadi kuncinya ya, jadi kuncinya kita harus perbaiki dulu hubungan kita sama anak. Artinya gitu. Kalau misalnya tadi contohnya anak usia 16 tahun ya, kalau misalkan banyak orang tua yang merasa kok anak-anak sudah remaja itu yang mulai nakal, dan makanya disebutnya kenakalan remaja gitu ya. Anak-anak mulai menakal pada saat mereka sudah remaja, itu ternyata memang suatu apa istilahnya kayak penumpukan dari tahun-tahun sebelumnya di saat mereka masih kecil gitu. Iya. Oke, menarik. Betul. Lanjut. Jadi sebelum kita berbicara cara hipnotis yang baik gitu, kita perbaiki dulu hubungan dengan anak dulu nih. Sebenarnya kadang-kadang masalah yang utama orang tua tuh nggak sadar kalau sebenarnya dia bermasalah dengan anak.
banyak orang tua yang merasa aku baik-baik saja dengan anakku, gitu kan. Aku merasa anakku fine-fine aja, masih. Nah, kadar indikatornya apakah anak itu baik-baik saja? Maksudnya percaya sama kita atau tidak? Sebenarnya gampang, Mir. Mungkin kayak kalau masih kayak twinis saat ini mah mau dipeluk-peluk juga masih mau-mau aja ya, Masih gitu terima, kan. nggak menolak. Masih terima. Nah, kalau anak yang sudah dewasa bagaimana? Biasanya Itu sebenarnya tengah ya kalau dipeluk-peluk sama mamahnya ya. ya. Uh, Betul, tapi Kenapa tuh? sebenarnya itu sudah jadi indikator juga, berarti ada rasa tidak nyaman dalam diri anak. Oh, Karena pada dasarnya, fitrahnya manusia itu suka disayang loh, Mir. suka Suka dipeluk. dielus-elus dalam artian. Iya, itu Halus fitrahnya bahaya. manusia. Ah, betul, justru bahaya. Kalau anak tidak mau menerima sentuhan dari orang tua, dia akan mencari sentuhan dari orang lain. Oh, Karena ngeri itu juga kebutuhan ya. dasar manusia untuk diperhatikan. Mm-mm. Jadi kuncinya orang tua ini harus memberikan perhatian yang lebih untuk anaknya. Kita tidak berbicara masalah quantity ya, Mirnya, tapi lebih kepada kualitas. Kualitas itu adalah kita harus paling tidak menanamkan pada anak kita bahwa kita ada saat mereka butuh kita. Oh, oke. Jadi tidak harus selalu ada, tapi saat anak butuh kita, kita harus ada di situ. Nah, kalau masih kecil kayak twinis, Mir, kita bisa melakukannya misalnya, Mirna usahakan ya, setiap dia bangun tidur, mereka bangun tidur, ada orang pertama yang mereka lihat adalah Mirna. Dan Oh, saat mereka akan mau tidur, orang terakhir yang mereka lihat adalah Mirna. Nah, dari situ, anak akan melihat bahwa, oh, mama selalu ada buat aku. Jadi tidak perlu harus 24 jam ya kita standby di sisi anak gitu. Tapi saat anak itu merasa sedih atau merasa butuh seseorang, ada kita sebagai orang tua. Nah, makanya kenapa kadangkala anak-anak yang ABG labil tuh ya, kalau mereka mereka lagi sedih banget, kemudian yang memberi perhatian lebih banyak temannya, bukan orang tuanya gitu, itu mereka bisa salah langkah atau jadi akhirnya lebih banyak ikutin teman daripada ikutin orang tua. Karena keberadaan orang tua itu merasa buat dia tidak ada keberadaan orang tuanya. Nah, ini kan yang harus kita harus hadir di saat yang tepat. Jadi kalau anak atau orang dewasa saat lagi seneng dideketin itu tidak berkesan, Mir. Tapi saat dia lagi sedih, kalau orang lagi bahagia, dideketin sama kita gitu ya, itu tidak berkesan buat dia. Tapi saat orang itu lagi jatuh atau lagi sedih banget, kita datang atau kita menghampiri, itu yang menjadi berkesan. Artinya kalau di dalam anak kita itu pada saat dia lagi sedih, kita harus selalu ada gitu ya? Iya, betul. Sebenarnya bukan anak-anak aja loh, Mir. Kita ada orang dewasa pun ya, misalnya kita ada teman kita lagi sakit nih, kita menjenguk dia. Iya, senang itu buat dia tuh berarti banget ya, ya kan? Akan dia ingat loh selamanya gitu, bahwa aduh dia kok baik banget ya kalau ini. Nah, itu coba bayangkan kalau itu yang terjadi sama anak kita. Saat dia sedih, saat dia butuh kita sebagai orang tua, kita tidak ada, dan yang datang adalah temannya. Ya kalau temannya baik, kalau temannya nawarin hal yang nggak baik, benar. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau temannya jadi tapi kalau jadi bahaya ya. Iya, betul. Jadi dia lebih mudah ke bawah untuk menjadi lebih tidak baik. Karena kan kondisi anak lagi jatuh, itu mentalnya itu gampang banget dipengaruhin. Kalau misalnya kita punya anak laki-laki nih ya, kita punya anak laki-laki, terus kita biasanya kan kalau kita dari dulu ya dididiknya itu kalau laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng gitu kan. Nah pada saat anak-anak masih jatuh nangis, itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kadang-kadang orang tua bilang, laki-laki nggak boleh nangis loh, nggak boleh cengeng, ayo masa jatuh aja nangis, suka digituin kan ya, itu bener apa nggak seperti itu? Sebenarnya menangis itu bukan hal yang wajar loh, fitrah juga manusia untuk menangis. Ada saatnya kita harus mengeluarkan emosi ya, gitu kan. Hanya memang dia harus secara tepat pengeluaran emosinya itu, Mir. Jadi kalau misalnya ada jatuh atau nangis, tidak, kenapa kamu nangis? Justru itu malah membuat mental dia malah jadi down loh biasanya. Jadi cara langkah orang tua sebenarnya lebih kamu sakit, apa yang sakit gitu. Kemudian bisa, oh ini kakiku sakit, oke, kenapa? Ya itu dari situ
anak dibiasakan untuk mengeluarkan unek-unek isi hatinya. Kalau dari kecil terbiasa, saat dewasa, saat dia sedih pun kita tanya, dia mau mengeluarkan apa yang jadi masalah buat dia. Mau terbuka. Jadi itu memang harus dimulai dari kecil. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau anak saya tiba-tiba sekarang kondisinya udah gede nih, udah punya hubungan yang nggak baik, apa yang harus saya lakukan? Kan kayak gitu ya. Sebenarnya masih banyak. Ya, sebenarnya banyak yang masih bisa kita lakukan gitu. Yang pertama adalah pastinya kita berdoalah sama Tuhan, sama Allah. Karena Sang Pemberi Maha Segalanya, dia yang Maha membolak-balikan hati. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, supaya anak kita mau nurut sama kita atau menjadi lebih baik hubungannya, yang kedua perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kelihatannya sepele, tapi anak itu adalah peniru yang ulung. Mereka melihat ya kan? Jadi iya, mereka melihat. Apa? Betul. Jika hubungan kita dengan orang tua kita juga tidak baik, biasanya anak juga akan bilang, apaan mamah nyuruh aku baik sama mamah? Mamah aja sama eyang juga sama, nggak baik, nggak rukun misalnya gitu. Jadi kalau kita ingin dianggap sebagai orang tua, kita harus menganggap orang tua kita dulu dan memperlakukan mereka dengan baik. Itu harus kita perbaikin tuh, Mir. Yang ketiga, kita harus memperbaiki diri kita nih. Jadi ya saat kita menemukan suatu masalah dengan anak kita, bukan anak kita yang kita marahi, terus kamu nih harusnya begini, nggak begitu. Tapi kita harus lihat dulu sebenarnya, ya kembali tadi, kita pembuka tadi ya Mir, tidak ada anak yang salah. Yang salah adalah orang dewasa di sekitar mereka. Jadi kita yang harus berubah. Jadi yang tangga ketiga, iya betul. Jadi yang ketiga, kita harus memahami dulu bahwa kita punya kesalahan. Kita harus sadar bahwa kita itu harus menjadi lebih baik. Karena kalau kita nggak sadar bahwa kita salah gitu ya, kita nggak akan mau memperbaiki hubungan yang ada. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya pernah dengar ada suatu teknik kayak Ho'oponopono ya, Mir? Pernah dengar ya? Saya selalu melakukan Ho'oponopono. Cuma mungkin teman-teman yang di sini belum pernah dengar. Coba silakan diceritakan. Oke, jadi Ho'oponopono ini sebenarnya salah satu metode terapi kuno banget ya, asalnya dari Hawaii gitu. Nah, ini kita ini apa yang terjadi pada diri kita saat ini sebenarnya itu kan ada refleksi dari pengalaman kita masa lalu ya. Iya, masa kita punya pengalaman nggak baik mungkin dari keluarga kita, mungkin dari teman-teman kita, atau dari perjalanan hidup kita, itu mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap saat ini. Bahkan dari kita itu harus di dalam rahim ibu kita pun itu berpengaruh loh. Dan itu pun juga dari dulu yang saya pelajari ya tentang Ho'oponopono ini dari nenek moyang kita, kakek moyang kita pun itu berpengaruh sebenarnya. Ada garis merahnya, ada benangnya. Betul gitu. Nah, jadi yang harus kita lakukan, kita menerapi diri sendiri dulu, Mir. Jadi untuk kita ingin memberikan pengaruh, menghipnotis orang, kita kan harus nggak punya masalah dulu dong, ya kan? Karena kalau kita punya masalah, kita tidak bisa menghipnosis atau memberikan sugesti yang baik ke anak kita, gitu. Jadi kenapa tema hari ini kita menjadi orang tua yang baik? Maksudnya kita dulu yang harus berubah, bukan kita meminta anak kita yang berubah. Karena kuncinya anak itu ada di kita sebagai orang tua. Nah, caranya kalau Ho'oponopono itu, jadi kita bisa dilakukan setiap hari ya, mengucapkan kalau bahasa ininya kayak mantra gitu ya Mir ya. Gitu. Mantra ini bisa kita ucapkan di anak kita saat kondisi mereka tadi kondisi subconscious antara sadar nggak sadar itu tadi. Itu efek sekali gitu. Jadi kita bisa bilang misalnya misalnya anak saya namanya Dea ya. Dea, maafin mamah ya. Gitu. Kemudian I'm sorry Dea, please forgive me. Kemudian thank you, I love you Dea, misalnya gitu. Itu kita ucapkan. Anak kalaupun masih nyaut, gitu dah ya. Oh berarti itu masih dalam kondisi sadar. Belum jadi itu ya. Iya betul. Dia pasti akan merespon gitu. Nah, jadi kita posisinya ya memang antara dia nggak sadar. Nah setelah itu kita masukkan kata-kata sugesti kita. Misalnya, Mbak Dea, Mama pengen Mbak Dea tuh jadi anak yang soleha, Mbak Dea pengen jadi apa, Mama pengen Mbak Dea jadi anak yang baik, anak yang hebat, yang sabar ya.
kita sama-sama belajar ya, mama minta maaf. Itu diucapkan kadangkala secara nggak langsung, itu yang kalau terus-terusan kita lakukan, itu yang akan membentuk anak kita nantinya. Itu sebenarnya proses hipnotis juga, Mir. Iya, iya. Gitu. Hipnotis ini lebih efektif di seperti itu. Tapi kalau di saat kondisi sadar, bisa juga dilakukan dengan kayak kita sering ngucapin misalnya lagi marah sama anak gitu ya. Terus kita ngomong, kamu kenapa sih? Kamu nakal banget sih jadi anak. Dikasih tahu malah nggak ngerti-ngerti. Kan udah tahu sekarang waktunya belajar gitu. Ya. Kamu tuh anak yang nggak ini, nah itu hipnotis loh. Kalau jadi kita, kalau kita, labeling ya. iya betul. Apapun yang makanya bisa dibilang bahwa omongan orang tua itu seringnya manjur ya. Doa. Betul ya. kan, Mir? Iya. Doa ya, betul. Karena itu diucapkan, apalagi kalau diucapkannya sering berulang. Sering dikatakan gitu kan. Nah, itu kan proses hipnosis juga sebenarnya. Nah, itu kita jadi kalau misalnya tadi kita sudah lakukan nih proses Ho'oponopono tadi sesering mungkin ya kita lakukan sampai anak mulai melembut, mulai menerima. Nah, itu akhirnya kita bisa masuk ke bagaimana cara menghipnosis anak. Ini gitu. apa namanya jadi, pada saat anak kondisi setengah tidur berarti ya? Malam hari. Iya, lebih manjurnya begitu loh, betul. Malam hari. Iya, atau saat dia mau tidur siang, pokoknya ada saat-saat dia ini. Nah, saat anak lagi kondisi galau, Mir, atau saat anak lagi sedih banget, itu kebanyakan kondisi kesadaran manusia itu di subconscious. Makanya kalau dipengaruhi oleh teman-temannya, udah lo daripada pusing, minum aja ini, atau pakai obat ini, gitu. Gampang masuknya, karena itu proses hipnosisnya hebat banget. Karena memang lagi kondisi subconscious itu. Serem iya, jadi kan dia tidak berada di dunianya. Ya, lingkungan anak-anak kita supaya mereka nggak salah bergaul ya, ngeri sekali. Banget. Iya, jadi kan kadang-kadang bisa kalau orang kayak bengong, nggak kayak dia nggak ada di dunia sini kan pikirannya, jadi kayak ngawang atau ini. Nah itu posisinya lagi subconscious, Mir. Itu tepat banget kalau mau dikasih hipnosis apapun biasanya lebih mudah. Jadi hati-hati. Jadi kalau anak kita udah mulai agak bengong-bengong atau apa gitu ya, kayak merenung tapi kayak nggak lagi di sini gitu kan, lagi nggak ini. Nah itu masukin tuh kata-kata sugesti yang paling tepat. Misalnya anak lagi nggak mau ngerjain PR, kemudian kayak lagi bengong kayak mikirin apa, anak hebat. Kalau anak hebat itu ngerjainnya cepat loh. Gitu. Itu nggak langsung, tapi itu bisa menjadi suatu hipnosis juga yang baik, Mir. Dengan dilakukan berulang-ulang ya. Ini betul. Sampai usia berapa ini bisa hubungan antara anak sama ibu ini, anak dan orang tua ini bisa diperbaiki? Bagaimana sampai usia anak yang tertutup dan tidak mau terbuka dengan ibunya? Oke, kalau sampai usia berapa? Sebenarnya sampai usia berapapun bisa, Mir. Kuncinya tadi kita merelaksasi diri kita dulu, kita mencoba memaafkan masalah kita dulu, baru kita bisa memberikan sugesti terhadap anak atau memperbaiki hubungan kita dengan anak. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita salah, masih ngeyel, nah itu biasanya ini. Kemudian setelah itu baru jalin hubungan kedekatan dengan anak. Sering ngajak diskusi. Kalau misalnya anak saya tuh pendiam loh, anak saya tuh nggak bisa ngomong, nggak mau cerita sama ibunya. Nah, dari situ sebenarnya emang ada anak pendiam? Pertanyaannya. Sebenarnya nggak ada loh anak pendiam itu, karena bukan pendiam, tapi anak tidak mau cerita sama kita, karena dia pasti cerita juga sama orang lain kan? Iya, ada anak yang merasa nyaman sama orang ini, dia mau cerita, dia tidak nyaman sama orang ini, dia akan diam sama orang ini, tidak mau mengucapkan apapun juga. Itu kan ada rasa nyaman dan tidak nyaman. Iya, jadi kalau anak saya nggak mau cerita sama saya, berarti ada yang salah hubungannya selama ini. Nah, itu yang harus kita perbaiki dulu. Gitu. Kalau di ilmu psikologi tuh, Mir, untuk menjadikan suatu habit, suatu kebiasaan yang baik itu bisa dilakukan secara terus-menerus itu sebanyak 21 kali tanpa henti, Mir. Tanpa henti itu dalam arti maksudnya dalam 1 jam 21 kali gitu atau 21 hari atau enggak 21 kali misalnya 21 hari juga bisa. Jadi misalnya kita kayak kalau di Kumon itu kan anak kita makanya bikin Kumon time nih. Ya. Gitu ya. Kumon time itu dari jam 7 sampai jam 8 pagi misalnya. Nah,
itu kita harus lakukannya ya jam 7 sampai jam 8 pagi. Nggak boleh menclok-menclok jadi jam 9, jadi jam 10 gitu. Karena begitu itu berubah, berarti kita harus ngulang lagi hitungannya dari satu lagi. Jadi terputus. ini pun sama seperti kayak kita bikin jadwal gitu ya. Kalau misalkan jadwalnya berbeda, langsung break the connection gitu. Iya, betul. Jadi nggak di otak kita itu kan sebenarnya di seluruh tubuh kita itu kan ada neuron-neuron yang harus menjadi lebih kuat kalau dilakukan pengulangan ya. Ya. Nah, pengulangan ini kalau ada di psikologi itu bisa sampai 21 kali baru bisa kuat banget. Itu jadi bisa menjadi suatu kebiasaan baru. Tapi kalau misalnya baru cuma seminggu, 2 minggu, ya sudah, itu biasanya tidak menjadi suatu habit. Sama kayak misalnya Mirna nih, biasa mendampingin orang untuk program diet ya Mir ya. Seminggu pertama sebenarnya kelihatan awalnya beratnya cuma di 3 hari pertama kan. Di seminggu masih kuat, masih bagus. Karena kan biasanya punya motivasi. Betul, kebanyakan kan begitu ya. Tapi saat sudah 2 minggu, kemudian itu terhenti misalnya lagi drop banget, itu akhirnya tidak menjadi suatu kebiasaan. Ya kan? Betul. Tapi kalau dia sanggup melalui itu bisa sampai 21 hari minimal secara terus-menerus dan berturut-turut, itu akhirnya di badan enak dan itu bisa menjadi satu kebiasaan baik. Iya, pola baru yang sudah terbentuk gitu ya. Betul. Jadi kita yang sebagai orang tua yang mengkondisikan hal itu. Kalau misalnya saya capek setiap anak saya tuh kalau belajar tuh harus disuruh terus, gitu kan? Nah, apakah orang tua ini menyiapkan untuk hal itu? Karena kan untuk anak mau belajar itu kan banyak hal yang harus dipersiapkan ya Mir. Mulai dari kondisi ruangannya, kemudian dari kita mungkin kalau di rumah banyak ada mbak, ada eyang, ada siapa, kan kita harus mengkondisikan jangan berisik ya, ini jam segini waktunya anak ini untuk belajar. Jadi berarti kita harus bekerja sama dengan orang dewasa di sekitarnya untuk mempersiapkan itu. Jadi nggak bisa kita sekedar cuma ngomong yuk ngerjain PR sekolah gitu, tapi anaknya aku masih mau main ini tuh kan dibilangin mama nggak mau nurut gitu, padahal tapi orang tuanya sendiri juga nggak mempersiapkan kondisi untuk siap belajar misalnya. Nah ini itu yang tadi ininya. Nah sekarang kita coba masuk ke materi hipnosisnya nih Mir, cara menghipnotis ya. Nah jadi kalau hipnotis ini yang perlu diperhatikan tuh sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama magic word, yang kedua membangun hubungan, yang ketiga pola kalimat. Jadi kalau misalnya kita pola komunikasi kita kan sebenarnya ada 2 ya, ada verbal, ada non verbal nih. Kemudian kalau magic word itu bahasanya tuh lebih untuk menghipnotis orang itu untuk usia mensugesti anak usia 5 tahun dengan usia 15 tahun pastinya beda dong. Ya. Kata kita gunakan. Nah, itu menggunakan magic word. Dalam arti kata kita harus sesuaikan gaya bahasanya. Disesuaikan gitu. usia. Jadi jadi disesuaikan dengan dia sukanya apa, misalnya gitu. Nah, itu kita sesuaikan. Kemudian kalau membangun hubungan, jadi yang tadi saya bilang, kalau anak itu atau orang yang kita mau menghipnosis orang, supaya berhasil, orang itu kan harus percaya sama kita. Berarti harus hubungan yang baik. Dalam arti kata, coba perhatikan orang-orang yang lagi mau menghipnotis gitu, mereka mulai dari sentuhan. Iya kan? Tetap ya belayan itu penting ya. Iya, betul. Kenapa sentuhan? Betul. Okay. Kenapa harus ada sentuhan? Orang yang mau hipnotis kan kadang-kadang di tengah jalan ditoel tuh Mir. Ditoel, noleh, nggak berarti iya, ditepok atau apa. Kenapa sentuhan? Karena sentuhan itu adalah bentuk respon kepercayaan paling tinggi dibandingkan hanya sekedar kata-kata. Gitu. Jadi kenapa kalau misalnya kita punya anak itu harus lebih sering-sering dipeluk. Kalau minimal banget, kalau misalnya ke siswa ya, kita ke siswa anak orang kan nggak mungkin kita peluk-peluk juga ya, gitu kan. Itu kita belai kepalanya, misalnya atau pundaknya. Tapi teknik sentuhan itu membuat dia merasa nyaman. Ada di bagian tubuh kita itu yang paling efektif disentuh itu sebenarnya pundak sini Mir. Ada titik saraf yang saat kita pegang misalnya pundak belakang. Jadi kayak dialus-alus gitu pundaknya kan, kalau orang sedih biasanya kan kita suka ngelus-ngelus pundak belakang nih. Di sini nih. Gitu.
di situ. Ya, bisa tengkuk atau bawahnya, tengkuk bawah. atau bawahnya samping pundak. Nah, itu memberi efek ketenangan. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua, ada bagian tubuh, ada anak yang di bagian sini, kepala. Itu Jadi tiap kalau anak dia beda-beda dipegang kepala, maksudnya. iya, setiap anak tidak sama. Jadi Oh. ada titik-titik saraf sentuhan yang dia merasa lebih nyaman, titik kenyamanan. Iya, titik kenyamanan setiap orang tuh beda. Jadi tinggal dicoba-coba aja mana yang bikin dia nyaman. Kalau misalnya dia dipegang kepala menghindar gini gitu, oh berarti dia nggak suka, dia nggak nyaman begitu. Nah itu jangan dipaksa. Jadi mama kan pengen pegang kepala kamu, ya nggak bisa gitu juga gitu. Nggak boleh otoriter ya. Iya betul. Nah satu lagi kunci yang supaya berhasil, kesabaran, Mir. Harus sabar kita sebagai orang tua. Jadi kita nggak bisa memaksakan banget nih gimana caranya supaya anak mau ini ya. Nah kemudian cara membangun hubungan tadi kita bisa melakukan teknik meniru atau mirroring, Mir. Iya. Jadi kalau misalnya secara nggak sadar, ini bisa dipraktekin juga ke ilmu marketing loh. Jadi tidak hanya untuk anak kita, tapi kita cara meyakinkan klien ya atau customer, itu juga biasanya kita bisa juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan. Itu biasanya jadi, oh kayaknya sama nih. Jadi kalau misalnya dia berdiri, ya kita posisinya berdiri. Dia duduk, kita duduk. Iya kan? Biasanya begitu ya. Atau iya, benar. Jadi teknik mirroring ini salah satu trik untuk membangun hubungan. Jadi untuk membentuk rasa kepercayaan itu. Kemudian teknik pandangan dan ketinggian mata itu juga pengaruh. Jadi kalau misalnya adik kita kayak dengar ngelihat ke atas atau kita yang berdiri, anaknya di bawah kita ngelihat ke bawah, itu nggak nyaman. Iya. Itu kayak ada rasa kayak otoriter jadinya jatuhnya. Betul. Jadi kalau misalnya kita kayak saat ke Disneyland misalnya, Mir. Kenapa para pegawai Disneyland itu saat berbicara dengan anak itu dia sampai lututnya sampai ke tanah ya? Iya, jongkok langsung ya. Langsung Iya, jadi dia menyamakan posisi kan? Dia menyamakan posisi. Kenapa? Jadi akan terbentuk hubungan yang baik. Jadi kalau kita posisinya pandangannya sama, nah itu cara kita mau menghipnosis, memberikan sugesti atau mentransfer apa yang kita mau itu lebih mudah. Itu ini. Nah kemudian yang selanjutnya untuk trik membangun hubungan tadi, kita juga tunjukkan minat untuk berbicara. Jadi jangan anaknya ngomong ini kita sambil main HP, kita sambil ngelakuin apa misalnya gitu. Ya, jadi kita berikan bahwa apa yang dia keluar dari kata-kata dia, si anak ini atau siapapun, itu kita kayak senang gitu, kayak berminat. Jadi kalaupun kita harus berkomentar, itu komentar kita seolah selalu setuju dengan apa yang dia lakukan. Iya, iya. Ini biasanya ini bisa juga nah selanjutnya tadi yang berikutnya adalah apa tuh tadi? Pola kalimat. Nah, kalau kita sudah membangun jadi kalau tadi kita sudah magic word-nya sudah sesuai, kita tahu anaknya suka apa, masalahnya lagi apa gitu tadi ya. Kemudian membangun hubungan, kita sudah baik hubungannya, sudah oke, kemudian kita sudah sama teknik ininya, kemudian kita mulai dari pola kalimat. Pola kalimat itu adalah bagaimana seni menggunakan kata-kata. Gitu. Apa tuh? Jadi misalnya kita tadi kalau kata-kata itu pola kalimat, misalnya aku tuh, misalnya ada anak bilang, kita misalnya mau menyelipkan perintah nih, menyelipkan perintah dalam arti kata, misalnya dia ngomong, aku nggak mau ke sekolah itu nyebelin banget, gitu kan. Ya, kita bisa dengan misalnya, kan seakan-akan setuju nih dengan omongan dia kan, kita bisa jawabnya dengan, emang sih sekolah itu nyebelin banget ya. Kalau gitu besok nggak usah ke sekolah, besok pagi kita ke sekolahnya jam 7 aja, kan pagi-pagi kita mandi dulu misalnya gitu. Jadi sebenarnya apa kita sebelum ini iyain dulu deh apapun komentar yang anak kita sebenarnya ingin didengar kan, kita iyain aja dulu deh misalnya gitu. Nah terus misalnya aku pokoknya nggak mau ke sekolah, sambil dia misalnya marah-marah di atas meja misalnya gitu ya.
pokoknya aku nggak mau ke sekolah, aku mau di sini aja misalnya gitu. Nah kita bisa misalnya oke, nggak apa-apa nggak mau sekolah, kalau gitu kamu berdiri di situ aja enak ya, nggak apa-apa di situ. Nanti kalau kamu turun berarti kamu mau sekolah gitu loh Ber. Jadi anaknya jadi kayak nggak punya pilihan gitu ya. Betul. Jadi oke nggak apa-apa nggak mau sekolah nggak apa-apa. Kamu tetap berdiri aja di situ ya gitu. Tapi nanti kalau kamu turun berarti itu tandanya kamu mau sekolah. Nanti mama anterin ya misalnya gitu. Jadi intinya intinya jangan ditolak dulu apa yang mereka katakan, jangan ditentang dulu gitu. Dan jangan diprototin. Jadi kalau jangan oh iya, duluan, jadi gitu ya. Kita betul bahasa kita dulu. Bener. Aku juga sering begitu Mir, kalau misalnya bahkan Raffi nih sudah kelas 2 SMA loh saat ini. Misalnya dia ngomong, "Mah, hari ini Raffi nggak mau sekolah deh. Soalnya gurunya nggak enak, di sekolah juga percuma. Gurunya nggak mau ngajarin." Oke, nggak apa-apa. Nggak mau sekolah nggak apa-apa. Kan yang rugi kamu, bukan mama. Misalnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu merasa nggak rugi, ya nanti ke sekolah boleh mama anterin gitu. Nah, itu kan jadi anak kan jadi berpikir kan, iya juga, ngapain juga ya. Itu sebenarnya teknik kita mengolah kata sebenarnya, Mir. Jadi itu yang atau misalnya kalau kita sebagai guru ya, kita kan sering banget nih anak nggak mau ngerjain, betul kan? Ayo ngerjain yuk. Ini sudah jam berapa? Sudah 1 jam kamu di kelas misalnya gitu. Masa kamu nggak mau ngerjain gitu? Enggak, aku nggak mau ngerjain. Aku pokoknya mau begini aja. Oke, kamu nggak apa-apa nggak ngerjain. Berarti kamu di sini aja ya. Kamu boleh pulang kalau kamu sudah selesai. Gitu. Itu memang ngomongnya dengan yang lembut, dengan yang tenang. Oh iya, dengan penuh senyum iya, gitu ya. Karena kalau kita langsung ya udah kalau gitu di sini aja nggak usah pulang, makin berontak dia ya kan. Betul. Nah, aku pernah loh Mer punya pengalaman nih. Jadi aku nungguin siswa tuh sampai jam 8 malam. Wow, luar biasa. Jadi dia nggak mau ngerjain sama sekali. Jadi aku cuma bilang, oke, kalau Dimas nggak mau ngerjain nggak apa-apa, boleh kok. Berarti Dimas nanti pulangnya setelah selesai ya. Gitu. Dia tetap nggak mau ngerjain. Dia datang dari jam 4 sore. Sampai jam 8. Okay. Jadi sampai jam 8 malam. Jadi yang penting kita hubungin orang tua nih, hubungin orang tuanya, Bu, anaknya mau saya beginikan, mau treatment begini, misalnya gitu. Jadi tolong kerjasamanya gitu. Asal orang tuanya setuju, kita bisa melakukan itu kan. Gitu. Nah nanti begitu udah jam 6, dia udah mulai gelisah. Bu Dina, aku nggak mau ngerjain, susah, pokoknya aku mau pulang, misalnya gitu. Boleh, kamu boleh pulang, kan kita nggak nolak ya. Iya. Boleh, kamu boleh pulang. Jadi setiap dia mau apa, boleh gitu intinya. Tapi setelah selesai ya, setelah selesai kita pulang. Iya, selesaikan dulu, habis itu kamu boleh pulang gitu. Jadi akhirnya nawar-nawaran sampai jam 7 malam, dia tetap nggak mau ngerjain. Kumon kan udah tutup jam 7. Aku nggak mau ngerjain juga. Oke, nggak apa-apa. Bu Dina nemenin kamu deh sampai kamu selesai. Pokoknya kamu kita pulang kalau kamu udah selesai ya, digituin. Tetap manis. Nah, itu kan pola kalimat. Tetap, betul. Akhirnya dengan bersungut-sungut, dengan nangis-nangis ngerjain juga selesai. Luar biasa. Pertemuan berikutnya begitu lagi. Tapi karena kita udah kekeh ya, dia udah tahu di treatment kemarin begitu. Bu Dina nggak mungkin nih nggak akan ngasih izin gitu kan. Kalau aku mau pulang nggak ngerjain apa-apa. Akhirnya ya bisa jadi lebih cepat prosesnya. Jadi sebelum jam 7 dia udah selesai. Walaupun datangnya juga dari jam segitu juga lama kan di kelas. Juga. Akhirnya, nah ini bisa menularkan ke anak-anak yang lain. Jadi ada anak misalnya nggak mau ngerjain juga, dia yang jadi penasehat akhirnya. Lu jangan kayak gitu. Ntar ditungguin sama Bu Dina sampai malam lo kayak gue kemarin digituin. Jadi teman-teman yang lain akhirnya meniru. Betul. Ya sama seperti anak kita. Kalau misalnya dia nawar nih, Mama aku pokoknya hari ini nggak mau belajar. Aku maunya main aja. Oh, boleh. Kamu mau main aja nggak apa-apa. Kalau gitu, misalnya kita katanya, boleh kamu nggak ngerjain nggak apa-apa. Kamu mau main, boleh mau main nggak apa-apa gitu kan. Nanti mainnya setelah selesai ya, ngerjainnya gitu. Atau misalnya kita kadang-kadang kan sebagai orang tua suka nanyanya, Dek, kerjain PR sekarang gitu. Nanti aja mah. Terus kita diam, pergi, datang lagi. Kan mama tadi udah nyuruh ngerjain. Kok nggak ngerjain? Tinggi. Aku kan begini. Kesel, mulai tinggi. Akhirnya kesel, tinggalin tuh anak, gitu kan.
kemudian toto sudah malam, ngingetin lagi. Akhirnya kan jadi akhirnya emosi dan itu yang menjadi sering berantem. Orang tua kan yang terjadi begitu. Padahal yang bisa dilakukan oleh orang tua, bisa jadi misalnya kita bikin penawaran ke anak. Aku nggak mau ngerjain. Oke, kalau gitu mau berapa menit lagi ngerjainnya? Mau jam berapa? Aku mau nanti aja, jam 7. Nah, dari situ kita bisa bikin anak belajar komitmen, Mir. Jadi oke, berarti mama nggak akan ingetin kamu sampai nanti jam 7 ya. Jadi anak ada dibebaskan untuk gini, anak itu atau kita sebenarnya saat kita ingin sesuatu terus diturutin, seneng dong. Betul. Iya kan? Nah, tapi kalau kita ingin sesuatu terus tiba-tiba dilarang, itu akhirnya membuat kita jadi berontak. Iya. Kebanyakan gitu. Jadi diturutin dulu rasa senengnya, diturutin. Setelah itu baru kita berikan penawaran. Kan tadi adik bilang jam 7 kita belajarnya. Yuk kita belajar yuk. Gitu. Jadi abis dari situ baru kita boleh tegas. Kalau memang kita merasa dia mundur-mundur terus, oke, mamah tungguin deh, mamah temenin. Kamu yang sulit apa? Yang nggak bisa apa? Yuk sini mamah bantuin. Misalnya gitu. Jadi kita setelah dia sudah mau komit terhadap janjinya, nah kita baru dampingin. Jadi nggak bisa langsung kayak dilepas gitu aja tuh sudahan bye gitu kan. Habis itu tinggal datang lagi marah-marah lagi gitu. Nah itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Malah gitu. membangun ini penghalang ya, malah membangun blocking itu malahan jadinya ke anak-anaknya. Betul. Okay. Iya, betul gitu. Untuk orang tua yang bekerja, ada tipsnya nggak? Karena mungkin banyak orang tua yang pagi sebelum anaknya bangun, orang tuanya sudah harus keluar kerja. Ada yang anaknya sudah tidur, baru dia datang malamnya. Jadi dia tidak bisa menjadi seorang yang dilihat pertama kali dan dilihat terakhir kali pada saat hari anak itu berjalan. Ada tips untuk orang tua seperti ini nggak? Oke, sekarang ini ada HP ya, Oh, iya. ada telepon ya. Jadi keberadaan itu tidak harus selalu secara fisik, ya, tapi bentuk perhatian itu yang diinginkan oleh anak. Jadi kita bisa pesan nih sama mbaknya di rumah, misalnya, kalau si adik sudah bangun, saya ditelepon ya. Nah, di situ kita bisa telepon anak kita. Adik udah bangun ya. Tadi mama berangkat duluan ya, Dek. Adik udah siap ke sekolah kan hari ini. Nah, itu jadi kita menunjukkan bahwa saat itu kita care sama dia. Ada saat itu. Jadi termasuk kalau saya biasanya memberlakukan nih, Mir, kadang-kadang kan dari sampai sekarang sampai gede nih, anak-anak itu kalau mau tidur tuh harus ke kamar kita. Atau kita yang ke kamar anak-anak mengucapkan salam atau apa, kita bisa cium atau apa gitu ya. Ya sudah tidur ya. Atau bisa juga yang tadi Ho'oponopono tadi kita terapkan terus. Misalnya, terima kasih ya untuk hari ini, maaf main mamah ya, misalnya gitu. Dan itu jadi kalaupun ada masalah yang terjadi di hari itu, selesai di saat malam. Jadi tidak terbawa lagi terhadap besoknya. Jadi itu yang membuat anak akhirnya bisa merasakan oh ternyata mamaku enak ya, gitu. Jadi akhirnya mulai lama-lama kan bisa terbuka. Gitu. Jadi mantra Ho'oponopono itu tidak harus pada saat kalau misalkan anak ini jalan ke kamarmu, artinya kan dia lagi conscious banget, lagi bukan subconscious, itu juga nggak masalah. Iya. Ya. Yang penting nggak masalah. Ya jangan kita hanya untuk menguatkan saja. Iya. Ya, jadi kondisinya dalam kondisi kita harus sugesti itu juga bisa dilakukan pada saat sadar, tapi kan berulang untuk menguatkan memorinya saja, Mir. Jadi suatu hal yang terjadi terus menerus di dalam alam sadar itu bisa sampai ke bawah alam bawah sadar, gitu kan. Betul. Jadi kalau kita diomongin terus walaupun dalam keadaan sadar, itu lama-lama bisa ke memori dia, dan itu yang akhirnya terbentuk akan kebawa nanti dia sampai besar. Kecuali nanti dia diterapi lagi untuk membersihkan semua masalah-masalah dia. Iya, luar biasa.